ada kematian. Nah, yang gue pikirin, ketika gue menemui kematian gue, apa yang harus gue lakukan? Pada satu saat nanti, para manusia akan mengatakan ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, para manusia akan mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dalam hidup kami untuk apa? Memperbaiki kehidupannya. Okay. Radio Vlog is back. Nggak ada. Kalau di Coba. Ulang. Radio Vlog is back. Radio Frog is back. Alright, my man. bahasa Arabnya. Kulo Musaidin. Tuh. Guys, setelah sekian purnama akhirnya kita 7 purnama ada ya? bikin podcast lagi ya, Iya, satu kehormatan kan. Dan ini kita akhirnya buat podcast pertama kali lagi. Masa sih? Udah Setelah libur berapa tahun? Wah, berapa tahun? Lebay sih tahun. Iya serius, dari puluhan ribu podcast yang kita buat. Iya. Oh. Terus dari kemarin-kemarin kayak Puluhan siapa ribu. yang pertama kali nih kita Iya. bakal jadi bintang tamu podcast? Siapa nggak jadi. Iya, nggak Ini paling pas. Gue udah males, Vin. Gue bilang kan, ini dong bikin lagi dong radio vlog. Nggak ada yang tertarik. Gue bilang kan. Tiba-tiba Kevin bilang, Alfi nih, masya Allah. Gue langsung kayak berdiri gitu. Oh, lebay. Bener. Iya. Bener, makanya kita kejar. Semangat gue timbul lagi. Harus kita kesini. Iya kan, biar ini loh. Dan kalian datang ke Basecamp Makers Dakwah. Iya kan. Terima kasih. Alhamdulillah. Lu tahu nggak? Apaan? Mau Pak Jokowi sekalipun datang ke studio kita loh. Oh iya? Kita doang nyamperin lu. Kita doang nyamperin lu emang. Lu emang special. Special. Pakai Guys, kita di mana nih? Bikers Bikers Dakwah. Keren banget ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ustadz Alfi. Lu nggak mau dipanggil Ustadz? standar aja lah. Apa? Kalau enggak, lu kan teman lama gua. Iya. Gua takut kalau misalnya lu panggil Ustad. Aib gua kan manusia semua. Nah, justru kita Hype ngomongin- apa sih? Gue juga bingung. Hype. Nggak ada. Nyanya, Nggak gua jangan lu. Mau dibahas? Jangan dong. Sudah. Iya. Tapi Alfi ini memang orang yang Panutan sangat- gua lah. Iya, Jadi panutan ya. Gimana banyak orang yang bertobat Enggak. karena Alfi? Enggak. Iya nggak sih? Benar. Bukan bukan bertobat. Enggak. Banyak Menjadi orang, lebih baik. Orang yang dulunya bandel jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Benar. Iya kan? Mengikuti Berkat jejaknya. Alfi. Tapi dia dulu bandel nggak sih? Tapi Oh, dulu aku anak baik-baik dulu aku. Tapi nggak dulu mungkin pernah- juga bandel gara-gara Alfi. Itu Iya. jangan disebutin dong. Iya. Tapi kan dia membawa ibaratnya gini loh, membawa pengaruh positif. Pengaruh baik ya. Hubungannya. Jadi Vi, terima kasih nih waktunya. Iya Udah lebay. ya, kelar kan? Udah selesai. Thank you. Oke. Jadi ini acaranya. Iya, apa? Biasanya Kevin bakal jelasin. Nah, Oke. itu emang SOP gua. Iya. Selalu jelasin. Iya. Apa ini? Jadi kita nih mulai acara, gua sampai lupa sekarang. Ini udah lama banget. Saking Iya, lamanya. udah lama banget. Kita mulai radio vlog itu menceritakan tentang perjalanan dari seorang bintang tamu kita dari 0 sampai sekarang. Dari Alfi masih jadi Wah, cabai Dari rawit. segini lah ya. Gue lupa tuh pas waktu jadi sperma, gue lupa tuh. Nah itu dia, bisa Iya. diceritain. Itu lupa Itu yang harus diceritain. Nah, lu sayangnya mau berapa banyak gitu Iya, kan? sama embrio itu. Gue lupa. Sampai Sampai sekarang jadi. perjalanan hidup lo, kan orang pada penasaran dulunya. Orang taunya Alfi Afandi itu pemain FTV. Betul. Kelihatan bangor ya. Kan kita nggak pernah tahu. Iya dong. Secara lu kan, Yang video klip dia apa? Pantomim. Pantol ya. itu Keren ngapain banget ya? kan? Ngapain sih? Ngapain dia? ya itu? Tapi emang anaknya dari dulu nyeni banget ya. Nyendi apa nyendi? Kendi. Dulu nyeni, sekarang nyendi. Oh, Kena kena semua. nyendi. Udah umurnya. Oh, iya. Nyendi ya kan? Nyendi sekarang. Orang taunya Alfi ini kan lo ini dulunya bangor kelihatannya. Bangor. Kelihatannya kan. Iya, kelihatannya. Ya, asli kan anak baik-baik. Enggak, emang benar. Ya. Emang bener. Terus itu. Bener nggak sih? Dulu lo sebangor apa sih? Gue gak tahu nih, nyanyain taunya. Astagfirullah. Mau jelasin nggak? Enggak, jangan. Oh, gue buka aib. Jangan. Iya kan? Gitu. Sebangor apa sih? Enggak, ceritakan pengalaman aja dulu, pengalaman. Oke, pengalaman apa? Sebelum di pengalaman, pintu tutup kali ya. Agak panas. Oh iya, Oh, iya, boleh. Close the door. 1, 2, 3. Close. Thank you. Mas. Ini nggak usah di-cut lah, ini biar Mas, natural Mas ya. Adi Kobus ya. Iya. Mas Adi Kolbuser, yang rambutnya mohak. Iya. Ya perjalanan awal lo dulu FTV ya, FTV kan apa? Loh enggak, justru Apa ya? kebaliknya. Awal gue mulai injek karir di film ya. Oh film. Film yang awalnya. Kalau di seni awalnya video klip Sherina. Nah, Film Syariana itu yang pantomim. Iya. Setelah itu iklan kartu as.
provider. Ini tolong ya saya di calling lagi. Iya, kartu as. Masih lanjutkan kontraknya. Sekalian Udah habis kontraknya. Sekalian sponsor di Radio Vlog ya. Boleh. Podcastnya juga boleh. Oh iya, di Iya. Terus Ini gimana? Ya, lanjut. Terus Abi Sherina nih. Abi Sherina provider, habis dari provider film pertama mulai di peraktingan tuh film film apa tahun 2007 kalau nggak salah, Benci Disco. Benci Disco. Padahal lu suka banget. Gue suka banget dulu. Lu suka banget ya. Dulu. Sekarang masih joget sih. Masih joget. Iyalah. Cuman lebih syar'i ya ini Hajar Marawis. Marawis. Tetap. Iya, benar. Tapi nggak bisa hilang jogetnya ya. Gak bisa men, susah udah. Orang dulu BB Boys dia. Jangan dibuka dong. Jangan dibuka. Ustadz Baby Boy. Iya. Terus. Coba gimana? Terus nonton film nih. Film Disco. Ya, Benci Disco. Oh, Benci Disco. Benci Disco, terus yang provider, iklan lagi, sempat di iklan berapa tahun. Kemudian film Benci Disco, terus mulai tuh FTV mulai alhamdulillah seminggu ada 3 judul. 3 judul. Sebulan 200 juta lah sebulan ya. Seminggu. Lebih. 5 M. Kurang dikit. Sekitar segitu lah. Paham lah. Ya. Segitu. Rambutnya masih keribu. Masih keribu. Dibilang keribu, acak adut. Mana-mana bawa tumbler. Iya. Tumbler, es teh manis apa? Iya, benar. Kopi. Hey. Langsung Biar nggak ngantuk. Iya, biar semangat. Biar semangat. Oke, terus. Benar. Ya kan? Terus dari situ setelah di film perfilman, sebelum masuk film gue sempat waktu casting gue diusir sama orang castingnya. Kenapa lu nyopet apa? Bukan. Ngapain? Lu jangan casting kalau jelek. Wah. Nyesel banget tuh orang. Gila. Tuh orang nggak tahu. Nyesel kan lo sekarang? Nyesel kan lu sekarang. Terus? Ya, gue sih thank you, makasih banyak buat yang bilang gue jelek, makasih banyak karena hinaan lo membuat gue merasa terpacu lagi untuk menjadi lebih termotivasi lagi. Biar lebih ganteng, akhirnya lo pakai skincare apa? Pakai oli samping. Iya. Ini bukan jadi oli membeku. Membeku ya. Lama nggak dicuci kan? Iya. Anak motor. Kering di sini kan. Iya. Bagus juga. Gitu. Oke, bagus terus. Sangat berfaedah sekali. Gak apa-apa, lanjut. Terus setelah itu gue di film FTV. Sebenarnya ada satu film yang benar-benar kayak buat lo kayak, wah pecah banget gitu. Apaan? Yang memerankan Ustadz almarhum Sir Jeffrey. Iya. Itu semua orang nggak percaya gue band itu. Karena bukan kayak lu kan. Karena gue aja kaget. Iya kan. Jangan, gue tanya lu dulu deh. Lu duluan. Tiba-tiba nih ada Bang Umang, tahu kan Bang Umang? Iya, Umang. Ya. Ren, nonton yuk. Nonton apaan Bang Umang? Filmnya Alfi. Apa? Ini meranin jadi Uje. Alfi. Almarhum Ustadz Uje. Yang bener Bang Umang, yang main siapa? Gua kira Alfi main. Hah? Ekstra. Kira. Jadi Alfi. Jadi Ustadz ya. Pas gue nonton, gue nangis. Wallahi demi Allah. Keinjak. Iya. Gue nangis pada saat lu disiram air yang di kamar mandi ditarik-tarik. Iya, memang menyentuh. Itu keren. Nah, dan gue nggak percaya. Awalnya sebagai aktor, aktingnya keren. Ya kan? Iya. Dan setelah itu gue nggak percaya ternyata seorang Alfi Alfan ini emang terjadi perubahan ya setelah film itu. Benar. Jadi gue kirain gue sempat lihat di Instagram. Alfi kok ada foto-fotonya sekarang udah berewokan, udah pakai. Apakah pencitraan? Apakah untuk film? Iya kan? Pencitraan. Awalnya untuk film doang ya? Jujur deh lu. Jujur ya gue ya. Jadi gini, menuju film itu tahun 2013. Jujur gue di titik itu udah sangat-sangat bosan dan gue nggak tahu mau kemana. Oke. Ya gue mikir, men kalau misalnya Nabi Allah Adam alaihissalam masih hidup, gue mungkin akan nakal kayak dulu. Cuman masalahnya Nabi Adam udah mati, udah meninggal, dan orang tua kita, njit kita, dan nenek moyang kita udah meninggal. Ada kematian. Nah, yang gue pikirin, ketika gue menemui kematian gue, apa yang harus gue lakukan? Apakah lo udah siap apa belum? Yes, sementara Allah yang waktu itu belum gue tahu ya, dan sekarang gue pelajarin. Pada satu saat nanti para manusia akan mengatakan ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, para manusia akan mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dalam hidup kami untuk apa? Memperbaiki kehidupannya.
Ya permasalahan ada kematian yang akan gue hadapin. Yang ketika masuk liang lahat 1x2, gue harus menghadapi apa yang udah gue lakuin kemarin-kemarin. Ya. Oke. Itu. Dan alhamdulillah dapatlah film itu. Oh, jadi dari sebelum itu film Sebelum itu dapat, lu udah mulai mikir? Sudah mulai mikir. Oke. Udah mikir. Oke. Udah mulai mikir, ditambah 2013 Uje meninggal kan, 26 Iya. April 2013. Dan lo emang kebetulan emang salah satu sahabat lah ya dari Uje. Iya, kalau sahabat terlalu dekat, mungkin gua orang yang teman dah. Temen lah ya. Oke. Teman. Akhirnya masuk ke film itu asli caranya Allah keren sih menurut gua. Ilmu itu turun kayak hujan. Gue selangkah ilmu. Sayang men kalau gue sia-siain. Ya. Oke. Iya. Akhirnya gue tampung ilmu. Kena ke hati gue. Kena di titik ini kena. Oke. Gue terusin deh. Nah, sayang kalau gue sia-siain. Banyak teman-teman aktor besar bilang, Alfi lo terlalu dalam readingnya. Iya terserah kalian. Kalau lo bilang gue terlalu dalam nggak masalah. Tapi menurut gue ini oke. Karena yang gue pikirin kehidupan setelah ini ya. dalam alam kubur ini ada apa nih? Ibaratnya dapat pelajaran itu ketika lo ingin memerankan si Ustadz Uje. Yes, setelah itu udah deh. Lo dari yang sejauh itu dari agama apa gimana, Fi? Iya, sebelumnya. Nyanyi jangan nyanyi. Lo apa dong, biar tahu Pak. Ya kan lo tahu kan jawabannya. Ya kan lo dari berdua gua lo kan sendiri. tahu. Masa gue yang gibah Iya, gimana iya, sih? iya. Enggak gimana dong. Oh, iya, Lo kan iya. depan gua. Oh iya. Kita kita ngomongin dari belakang aja ya. Iya. Ini kan biar dari mulut lo langsung. Jadi gimana? Biar nih termotivasi dong. Biar siapa tahu kayak gue nih kayak Alfi banget nih sekarang posisinya gitu. Iya ya. Kayak Kevin enggak ya? Iya. Oke, terus Jadi dulu itu dibilang jauh banget. Dan sekarang bukan berarti sekarang gue udah deket ya, enggak. Oke. Hanya mencoba lebih dekat. Oke. Dulu jauh banget. Sekarang apa gue nyampe? Udah nyampe? Belum nyampe gue. Sekarang gue masih terus berusaha bagaimana mencoba lebih dekat. Karena kehidupan gue zaman dulu di kamar gue tuh nggak ada pintu cahaya, nggak ada celah cahaya masuk. Itu biar apa ya? Biar tidurnya pulas. Biar tidurnya pulas dong. Biar nyenyak Biar nyenyak. Itu tidak usah dijelasin lagi, saudara. Biar tidurnya pulas. Iya. Kayak Ada ini ya, sinar-sinar kandangnya matahari. Batman ya kan? Iya, gitu. Iya. Di belakang TV ada lampu akuarium. Wow. Iya. Biar 3D kan. Iya. Biar nonton TV-nya, tuh. biar TV-nya enak. ya. Iya. Bukan LED dulu 3D. Iya. Biar kita di kamar tuh nyaman. Nah, sejauh itu dulu. Terus tapi basic dari keluarga nih. Lu apakah ada turunan habaib atau apa? Gak ada men. Sama sekali. Gak ada. Gue di usia 8 atau 9 tahun itu dulu gue mencoba menjadi qori. Dan alhamdulillah menang. Wah. Di azan menang. Emang suara lu tuh Basicnya emang bagus emang- banget emang. Iya. Gue males gini. Suara lu bagus banget ya Bapak. Itu ada nadanya. Iya kan? Cuma Lu sama. ketawanya aja tuh Iya. do. Gue salton lu. Ketawanya aja dengan Iya. notasi. Iya. Agak lebay ya. Iya kan, keren deh. Iya. Berarti emang ada basic lu ngaji lu dari kecil emang bagus ya. Iya, sempat belajar bahasa Arab juga. Oh dari Oh kecil. gitu, emang dari kecil Dari kayak gitu ya? kecil. Tapi tiba-tiba melenceng. Tiba-tiba gue nyemplung. Nyemplung Bukan gue lenceng bebas. lagi. Oh, iya. Nyemplungnya kan? Ya jangan disebutin. Kan kita nggak tahu kan nyemplungnya. Terjun bebas dan ternyata ya sebelum gue masuk ke dunia ini pun gue udah bertekad bahwa ya Rab, hamba pengen nyobain kemaksiatan ini sebatas nyobain. Oke. Meskipun 2008 pernah overdosis. 2007. 2012 overdosis. Itu baru mulai syuting lah ya. Ya. Jadi gaji gue tuh buat itu. Ketergantungan banget. No. Enggak ya, enggak. Waktu 2007 enggak? Enggak. Masuk 2012 ya. Tergantungan. Banget. Jadi boleh dibilang, ini bukan gue yang bilang ya, tapi teman-teman lingkaran Yang lihat lu lah ya. Iya, yang tahu gue seharian gue, mereka bilang, film Uje ini bukannya acting, Iya. ini loh banget. Apalagi ada scene-nya, satu scene yang si Jeffrey ini yang gue kemarin waktu di kamar lagi ngepak
Terus ngepak apa tuh bro? Coba. Tabrak. Ngepak ya terus. Gila, gitu lah ya. Terus gue rebahan, ini terus story-nya kejadian beneran. Udah kayak enak, lejang. Ih, men, gue syuting. Itu gue skip, bener-bener gue skip gue syuting. Dan itu ternyata ada di film itu. Oh iya, jadi Iya, lu true bener-bener story kayak merasakan, gua banget gua gitu banget. ya. Iya. Apa yang Untuk dilaluin karakter ya. sama Iya. Uje dulu itu lu banget gitu. 90% sama. Kecuali matinya bokap. Nah, bokap gue alhamdulillah masih ada. Oke. Oh, oke. Makanya lu mendalami banget ya, masuk banget ke dalam perannya ya. Karena emang berasa. Tapi real, makanya orang-orang relate bilang, banget. "Ih, ini lu nggak acting gitu." Iya. Natural. Hey, Tapi kan abis itu kan baik Yang tahu jadi nggak acting juga teman-teman kan. dia yang lama, Iya. ya kan ngomongnya natural, ya kan. Iya. Tapi kalau yang ini Tapi kan abis itu jadi positif, itu juga jadi natural juga. natural. Iya. Beneran kan akhirnya sampai Iya, sekarang. jadi positif. Jadi berarti lu ya maaf ya seburuk itu dulunya ya memang. Iya iyalah, tiap hari gue menyanyi di bengkelnya Derboy ngapain? Nyanyi ngapain? Siapa tuh Nyanyi? nanya? Ngapain sih Nyak? Coba Nyak, ngapain, wawancara, Nyak? Nyak, Coba. Dia ngapain? Ayo, iya, Tapi iya. memang gue sangat salut sama perubahan yang sudah dilakukan oleh Alfi dari diri sendiri. Keluar dari dalam diri dia sendiri, keluar dia memancarkan aura positif ke semua. Lampunya bagus ya, Iya, lampunya benar. enak gitu, Emang bukan Ya, kayak- aura gua. Iya. Iya, tapi dia istiqomah. Betul. Dan sampai sekarang konsisten karena kan banyak banget nih ya nggak usah disebut lah fulan lah ibaratnya kenal yang tadinya hidupnya kurang baik tiba-tiba kenal temennya segala macam mencoba menjadi lebih baik nggak tahan nih. Iya, Imannya. Goyang lagi akhirnya ketemu lagi nih sama lingkungan yang lain balik lagi Goyang. Gue harus lagi. tahu dia paling tahan dari awal. Amin ya Rob, amin ya Rob. Alhamdulillah ya gue lihat kayak gitu ya. Amin ya Gue Rob. punya cerita nih gue Tentang gue? iya. Apaan nih, Rin? Jadi ini gue ceritain ke semua orang kalau pada saat kenal dia ternyata pada saat syuting nih. DOP Bang Marlon. Iya. Ini ceritanya. Ini bener. Ini based on true story. Gue itu beberapa kali syuting sama Bang Marlon kan. Bandel banget. Pokoknya nggak pernah sadar lah kalau lagi megang kamera. Iya. Ya kan, merah mata segala macam. Satu ketika beberapa kali udah kenal dekat, terus lama nih nggak syuting. Tiba-tiba syuting nih gue beberapa bulan kemudian, gue lagi maghriban, gue masih kosong sendirian. Pas gue selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai Bang Marlon. Wah, Gue kaget sekaget-kagetnya. Masya Allah bang, gue sujud, gue sebelum sama lu. Keren. Dia cerita, kenapa bang? Maaf ya bang ya, bukannya gimana-gimana, gue kaget. Satu bro, gue ketemu sama Alfi. Demi Allah Rasulullah. Wallahi, waktu itu gue syuting dekat rumah lo yang lama, yang rumah gede itu. Iya. Di situ. Nih, orang yang dekat sini. Siapa bang? Alfi. Teman gue juga bang. Kenapa dia? Jadi dia nggak tahu kenapa. Gue Jumatan ketemu Ustadz segala macem, nggak ada yang masuk sama hatinya dia, ceramahnya atau nasihatnya. Ya kan? Alhamdulillah. Ini gue merinding. Tiba-tiba Ren, Alfi ini penyampaiannya nggak yang mendikte orang, lu salah, lu nggak boleh kayak gini, lu nggak boleh begini. Tapi dia ini, menurut Bang Marlon, dia itu dengan cara santainya, lu mau ngomong kasar atau apapun, ya silakan. Lu mau ngerokok, mau ngapain, silakan. Tapi tiba-tiba nggak tahu kena di hati gua. Semenjak itu gua sadar, dia bilang gini, Bang Marlon udah berapa lama jadi DOP? Dia, ini menurut dia ya ceritanya kayak gini. Udah lama, Fi. Terus sekarang udah dapat apa? Lu ngomong gitu gak sih? Iya. Sekarang udah dapat apa? Rumah masih kontrak. Ini masih ini. Oke. Lu mau sampai kapan kayak gitu? Lu sempet ngomong kayak gitu kan? Terus maksudnya gitu. Bang Marlon cerita kayak gitu. Iya. Karena mau apa lagi sih hidup kata dia nih menurut dia. Terus coba deh bang, salawatin, coba deh hidupnya lebih baik lagi, salawatin setiap apa yang ada, mobil apa yang lu mau, salawatin segala macam. Alhamdulillah Ren, gue beli rumah sekarang. Udah. Waktu itu. Alhamdulillah. Gue merinding. Masya Allah. Gue bisa beli ini, bisa beli itu. Selama ini dia tuh dapat duit syuting segala macam. Habis. Itu gue merinding. Itu cerita selalu gue kasih tahu ke siapa-siapa, ke semua orang yang kenal sama gue, yang kenal sama lo dan ya kru syuting ya. Itu sampai sekarang gue selalu ingat berkat ini. Nah, enggak berkah Allah. Berkah Allah melalui Alfi. Gue jadi jujur ya, semenjak memperdalam pelajaran tentang ilmu agama ini, gue lebih memposisikan diri gue kayak ya udah gue pembantunya Rasulullah udah. Oke.
biarin. Gue bilang ke ulama-ulama di sini. Mungkin ada Habib Hanif Atos, Habib Bahar bin Smith. Gue bilang, Beb, bukannya gue gak cinta sama antum semua, Beb. Tapi biarin gue, biar ente orang ngurusin majelis taklim, ente orang ngurusin masjid, biar gue ngurusin di got, biar gue yang turun di jalan. Ya kata mereka guru-guru kita, terusin bro, terusin, karena emang cara penyampaian di majelis dengan di jalan beda dong. Iya. Nah ini yang harus jadi PR buat gue sendiri dan pemikiran buat gue sendiri, gimana caranya bahasa seperti apa yang nyampe ke orang. Itulah yang lo lakuin sama Pak Marlon tadi ya? Iya. Makanya di sini lo nyambung juga nih ke sini. Lo makanya berdiri jadi Bikers Dakwah. Bikers Dakwah. Karena dengan cara lo sendiri ini lo share melalui Piding gitu. Yes. Contohnya lo lihat nih, ada kalimat-kalimat di lahir. Ini yang gue paling suka ini sebenarnya. Apa tuh? Dari dulu. Dirangkul, bukan dipukul. Maksudnya gimana tuh, Ji? Tau nggak kenapa? Enggak. Pada zaman itu, ketika di studio gambar ini, di studio gambar. Coba yang mana studio gambarnya itu? Coba yang ini. Coba yang mana? Yang mana? Ini gambar ini. Ini lu kotor banget ya, belum mandi. Tahu lu bukannya mandi. Itu kenapa? Ini daki diukir. Iya. Iya. Jadi gimana? Di zaman-zaman itu ada orang nyamperin kita. Dia tahu kita tahu kita salah, tapi kita nggak butuh dipukul, kita nggak butuh lo judgement, lo neraka, lo ahli neraka, lo mati, lo suul khotimah, mati, lo kena azab. Gue nggak butuh digituin, men. Yang gue butuhin apa sih kebaikan Allah? Coba infoin ke gue. That's why ketika orang salah lo makin marah, bukannya tahu dia, yang ada lo berantem sama dia. Iya benar. Betul. Ketika orang salah lo kasih tahu salahnya di mana, terus langkahnya gimana ke depannya? Ya dia butuh lo rangkul. Lo bimbing, lo begini, kemarin lo salahnya begini, besok lo begini, langkahnya begini. Paham ya? Oke ya, sip ya. Itu dibutuhin, bukan dipukul. Ini caranya Bikers Dakwah. Itu ya? Itu cara Bikers Dakwah. Nggak disalah-salahin. Iya. Nggak dijudge. Dijudge, kan itu yang sekarang kebanyakan nih. Yes. Ngajarin tapi ngejudge, lu nggak boleh gitu, lu salah gitu kan. Jangan. Baru juga ketemu, Iya. ya kan langsung disalahin. Jadi nggak masuk ya. Nah, kalau bahasa gue bilangnya, emang gue salah ya? Bukan salah, kurang tepat. Kurang. Jangan bikin down dia. Gue salah ya. Oh gue sholat taubat abis asar salah ya. Memang secara hukum syar'i itu haram waktu itu. Abis asar, abis subuh, sholat sunnah nggak boleh. Oke. Tapi jangan bilang dia haram, jangan bilang dia dosa. Tapi dia bilang kurang tepat, besok ubah lagi. Iya. Cuma itu doang kok. Simple ya padahal. Simple, sesimpel itu. Penataan bahasa ya. Iya. Memang kan? dia halus, memang. Dia Kalau halus. ngomong tuh bisa halus. Bisa halus. Makanya waktu itu banyak banget yang Yang kena omongan halus. Apa? Iya, Apa Randy? sadar. Apa Randy? Yang sadar Yang akhirnya. sadar, Maksud gue iya. itu Alfi, Ustadz Iya. Alfi, ya kan? Iya. Jadi Joknya bagus, motornya apa? Aduh. Yang dapat sama dia. Ya. Ya kayak gitu lah kata-kata gitu. Contoh nih di belakang lo nih, Ren. Ini ada. Oh ini yang belakang nih. Ini nih. Ya. Sering-sering mampir ke rumah biar ingat pulang. Gambarnya? Kuburan. Jadi gimana tuh artinya? Sering-sering mampir ke rumah biar ingat pulang. Maksudnya apa? Rumah kita yang abadi yang nggak bakal digusur orang, nggak bakal direnovasi, yang kita sendiri akan tetap di sana sampai yaumul qiyamah. Ya. Kuburan. Sering-sering mampir ke rumah, lihat dari kuburan. Hari ini kau lihat orang mati, besok kau yang mati. Alhamdulillah ya kita tinggalnya di pinggir-pinggirnya kuburan. Jadi iya? setiap hari kita mampir. Iya, bener. Alhamdulillah ya. Tapi Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita bisa coexist kok. Gitu. harus mikir, karena jujur ya, pribadi gue tuh semenjak perubahan gue 2013 mencoba lebih mengetahui tentang agama ini. Gue punya kebiasaan agak aneh. Ketika ada yang lahat kosong, gue masuk dalamnya. Hah? ngapain? Iya, gue pengen tahu jadi mayat seperti apa. Biar lu terus ingat gitu. Iya. That's why kalimat. Tapi dikuburin juga nggak? Enggak lah, mati dong sayang. Biar tahu. Ini dia pribadi. Biar berasa. Jadi disumbelin nih kan. Biar berasa. Enggak Itu dong. cuma ada di film doang ya. Iya dong. Iya. Ku Gitu ya. menangis. Iya iya. Kayak gitu. Makanya kata-kata yang di sini tuh bersenggolan dengan kematian.
Gitu. Waktu lu mulai mencoba lebih baik ya, Dia belajar lah. Belajar itu ya. Pasti kan banyak godaan nih. Banyak banget. Siapa yang godain? Kamu mau maju ya? Kamu mau gantiin saya ya? Itu salah satunya ya kan. Teman-teman lah, banyak teman-teman gue juga gitu. Tergoda akhirnya kan istiqomahnya akhirnya goyah. Ya. Lu sendiri Vi, apa yang terberat pada saat itu? Pernah dong di titik itu? Ya, yang paling goyah terberat buat semua manusia utamanya adalah perekonomian. Oke. Iya dong. Ya, setuju. Ya kalau perempuan oke lah. Jadi kalau tergoda perempuan nggak masalah? Maksudnya? Bisa dihalalin. Bisa dihalalin. Tergantung persetujuan istri pertama atau tidak. Itu istri pertama hadir di depan. Di depan. Nanti kita tanya. Iya. Aman. Aduh, mati gua. Jadi kayak kalau masalah wanita itu aman insya Allah. Terus masalah tahta, jabatan kan, ya gua nggak nyari itu. Tapi kalau masalah harta ini, gua pernah 2 tahun nggak kerja. Di situ gue membuktikan ilmunya Allah keren. Lu ngapain? Ya kerja gue adalah belajar. Tapi pemasukannya? Ada aja. Ada aja dapat dari mana? Ada aja ya, selalu ya. Tiba-tiba, ya buat gue pribadi ya, ketika disuruh ngisi ta'lim, gue pribadi nggak pernah menyebutkan angka. Ya udah, seikhlasnya aja lah. Ya terserah lu mau ngasih enggak ya, bodo amat gue. 2 miliar gitu kan. Karena apa? Seikhlasnya 2 miliar. Itu bayarnya Allah. Itu bayarnya Allah. Pernah gue sama salah seorang guru, dia bilang, Alfi, kalau orang nanya sama kita berapa bayarannya, jawab sama dia, Allah bayar saya 1 huruf 10 dirham kali 1 jam bicara. Berapa huruf yang keluar? Dikali kebaikannya Allah, kalau lipat kebaikannya Allah, berapa M? Jadi bukan di situ patokan kita adalah bayarannya Allah. Kapan turuninnya? Di waktu yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Itu rezeki ya? Itu konsep rezeki ya? Itu rezeki. Allah keren men. Allah itu tidak menurunkan rezeki ketika kita ingin, maka ubah kata ingin jadi butuh. Ya Rabb, hamba butuh ya Allah. Hamba butuh apa? Hamba butuh ini ya Allah, butuh tempat ya Allah, basecamp buat bikin dakwah. Apa? Ya Rabb, hamba butuh ya Allah kendaraan ya Allah buat dakwah ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Gimana cara terserah Allah, yang penting Allah ridho. Dapat. Benar. Kemarin baru kejadian ya Rabb, tenis meja kita wakafin orang satu kan. Rusak tenis mejanya karena hujan. Diliatin aja. Saat rusak nih kata anak. Gue bilang, pakai syukurin dulu, nikmatin. Nanti udah saatnya hancur, Allah kirimin barangnya ke sini. Dimainin. Lu patahin, potang. Enggak dong. Itu jadi kufur dong. Jadi gue suruh main anak-anak. Jadi tenis meja kan begini harusnya. Kita nggak begini tenis meja. Sini basecamp. Iya. Jadi di sini ya? nguncup ya. Iya, nuncup gitu. Subhanallah. Baru kemarin kejadiannya. 2 orang ini nggak ada koordinasi sama gue. 1 orang tiba-tiba saat barang nyampe di depan ada kiriman. Wah, keren. Dan itu tenis meja. Padahal lu nggak minta tenis meja. Memang Allah mendengarkan ya. Allah dengerin. Yang satu lagi baru ngirim. Soat, ada orang nggak di basecamp? Ada di basecamp. Kenapa? Nggak ada kiriman barang. Apaan? Udah nyampe entar. Baru pasti plastikin. Plus bednya, plus bolanya, plus netnya yang bagus semua. Alhamdulillah ya. Caranya Allah. Karena dibutuhkan pada saat itu. Iya. Ya Allah, mau butuh Lamborghini. Lu mau doa gitu? Iya. Itu kalau butuh Lamborghini tergantung dulu. Misalnya lu meetingnya sama teman-teman yang komunitas itu, berarti lo butuh. Lo butuh. Tapi kalau saat hari ini masih membalut keinginan menjadi kebutuhan, Allah tahu isi hati dan. Dia tahu. Betul. Itu keinginan ya. Iya. Ini benar-benar tekad kuat ya sebenarnya. Iya. Tapi gue saksi juga sih ngeliat Alfi dulu. Apaan? Awal-awal. Ngapain ya? Di bengkel. Ini yang baru ijat. Oi. Cuman motor apa bro? Kau sayang. Mio. Cuman motor Mio dulu. Terus di bengkel. Iya. Terus gimana? Udah Bismillah gitu kan. Salawatin kebeli pertama motor. Dulu GS Gope. GS Gope dulu. GS Gope. Habis itu mobil tiba-tiba. Habis itu tiba-tiba motor lagi. RE. Habis itu tiba-tiba Harley. Wah. Semuanya dia berjamur tiba-tiba. Ya, kan? Semua bersolawat. Istri dulu disolawatin. Oh iya, gue salawatin. Siapa lagi?
Itu aja. Oh, itu. Jangan dibuka dong. Oh, iya. Tapi emang bener-bener Alfi ini bener. Ya, siap, nggak apa-apa. Boleh deh, boleh. Joknya bagus. Ya, tapi emang bener memulai dari nol banget, tapi sampai sekarang ya. Makanya gue sangat Salut ya. Oke, dengan caranya dia sih. Dan jadi gue jadi percaya ngomong ke semua orang, udah lu kalau pengen sesuatu salawatin kalau kata Alfi. Iya. Iya, karena kata Rasulullah SAW, "Aktsiru alayya minas shalah fa inna salatakum tablughuni." Perbanyak di antara kalian bersalawat, salawat kalian sampaikan kepadaku. Berkah daripada makhluk manusia yang paling dicintai Allah. Kita bermunajat kepada Allah melalui makhluk yang paling dicintai Allah. Rasulullah SAW yang bisa meluluhkan Allah, bahkan Allah pun bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Masa kita nggak mau Ya. ya Rabb, berkah Rasulullah, ya tolong titipin ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelajaran nih buat yang nonton kan. Betul. Kita coba untuk bersalawat. Ya. Pengen sesuatu, coba salawat. Salawatin. Oh, iya. Sambil Sama. ya. Ya bilang itu butuh. Kalau emang lagi butuh ya kan. jangan dibalut keinginan dengan kebutuhan. dengan kebutuhan itu. Ini gue lagi mempraktekkan satu ilmu yang gue nggak tahu, mungkin agak lama kalau untuk yang ini. Ada rumah bagus banget kemarin gue lihat. Setiap hari gue salawatin, terus sampai akhirnya gue coba baca ketika lewat rumah itu, seolah-olah gue di dalam rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ayat kursi sebagaimana Rasulullah kita disunahkan kepada kita, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah kemiskinan jauh dari rumah kita. Nah, gue lagi mengaplikasikan itu tuh. Ini Allah kasih kapan ya? Gitu tuh. Udah